Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Sejumlah calon kepala daerah menghadiri acara diskusi bertajuk Wujudkan Kampanye Damai, #MakinHappy di Ruang Digital yang digelar oleh Tribun Network di Menara Kompas, Jakarta pada Senin 30 September. Adapun sejumlah calon kepala daerah yang hadir adalah Cagup Jakarta, Pramono Anung, Cagup Banten, Erin Rahmidiani, Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono, Cawagup Jabar Ilham Habibie, dan Cawalkot Batu Krisdayanti atau KD. Selain itu juga turut hadir praktisi digital Universitas Indonesia Dr. Firman Kurniawan dan Direktur Utama Bakti Kominfo Fadilah Matar. Ada sejumlah topik yang dibahas dalam diskusi tersebut, antara lain mengenai bagaimana upaya calon kepala daerah Pilkada 2024 dalam mewujudkan kampanye damai di media sosial, termasuk cara mereka dalam mengoptimalkan media sosial sebagai media kampanye. Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas mengenai pentingnya menjaga ruang digital tetap bersih dari hoax hingga pentingnya menampilkan sosok asli para calon di media sosial. Adapun Pramono Anung menegaskan bahwa pihaknya telah sepakat tak menggunakan politik identitas untuk kampanye Pilkada Jakarta. Tak hanya itu, Pramono juga menyebut dalam timnya keterbukaan kepada publik sangat diperlukan, apalagi membangun komunikasi dengan generasi milenial dan Z di ruang digital. Sementara itu, Cawagup nomor urut 1 Jakarta Suswono menyatakan dirinya dan Ridwan Kamil sudah kebal dengan serangan dalam kampanye di media sosial. Bicara di samping rivalnya, Suswono memastikan pihaknya tak akan melakukan kampanye hitam. Adapun diskusi ini akan ditampilkan secara lengkap di kanal YouTube Tribun News pada Selasa 1 Oktober esok. Maupun Gen Z harus memilih pemimpin yang bisa menawarkan kepada mereka untuk membuka lapangan kerja sekaligus kesehatan mental dan juga pendidikan bagi mereka. Itulah yang nanti akan kami lakukan. Terima kasih. Jadi ruang digital kemudian dilihat, disurvei gitu ya Pak Pram, untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Karena kita jangan memotret dengan diri kita sendiri, kita harus berpikir dengan cara mereka, apa yang perlu diketahui tentang Gen Z dan juga milenial. Baik, jadi ruang digital itu sangat dimanfaatkan untuk mengetahui keinginan dari apa yang menjadi bagian sekarang mayoritas setengah dari populasi mungkin ya, dari pemilih ini adalah generasi milenial dan Gen Z. Saya ke sosial media yang lain, Bu, bagaimana sih menyapa simpatisan, relawan itu lewat ruang digital seberapa efektif? Saya ikut pilkada dari 2006 pilkada langsung. Memang sangat berubah setiap pilkada dan hari ini memang betul-betul dibutuhkan tidak hanya kita turun ke lapangan, tetapi juga kita aktif di media sosial menyampaikan apa yang sudah sedang dan akan kita lakukan. Di Banten, ya betul tadi sampaikan Pak Pranam, khususnya untuk di Banten kita itu jumlah penduduk untuk Gen Z-nya saja ada sekitar 35%. Alpha itu sekitar 27% dan untuk generasi milenial 20%, sisanya yang generasi kita. Jadi di atas 50% anak muda dan yang mereka cenderung sudah hafal dan mengetahui mengenai program apa yang dilakukan dan sedang akan kita lakukan. Jadi pengalaman saya dua-duanya saya jalankan karena yang generasi bukan muda juga harus kita sentuh karena mereka juga ada kadang-kadang jadi strong voter buat kita. Dan untuk yang di media sosial tentu kita menyampaikan apa adanya diri kita. Karena itu prinsip dari saya. Walaupun saya ada punya tim media di sini juga hadir, selalu saya sampaikan ini adalah Airin. Bisnis Airin dengan segala kelebihan kekurangannya sampaikan kepada masyarakat, jangan terpengaruh oleh black campaign atau negatif campaign, tapi program apa yang akan kita tawarkan dan apa yang sudah kita lakukan sehingga pada saatnya nanti terutama masyarakat di Banten bisa melihat dan memilih saya tanggal 27 November dengan Pak Haji Ade Sumardi. Itu yang kita lakukan dan efektif ternyata. Dan tapi cenderung kalau saya lihat contohnya, saya sebetulnya Instagram saya langsung sendiri, nggak pakai akun admin enggak, saya sendiri. Tapi walaupun ada akun-akun yang lain itu adalah dari tim. Dan saya kadang-kadang seringkali menarik nih buat anak muda. Kalau kita bicara politik, kita sampaikan, itu yang like-nya sedikit atau yang nontonnya. Tapi kalau pribadi kita itu banyak benar gitu. Ini banyak benar juga. Jadi pada intinya selalu sampaikan apa adanya sehingga masyarakat akan melihat dan memilih. Tetapi di satu sisi, memang kalau Banten mungkin tidak sama secara infrastrukturnya seperti juga dipaksa untuk ikut terlibat di situ ya. Makanya ada kata-kata bijak, ada kata optimisme yang setiap hari harus kita produksi ya untuk membangun semangat
dari anak-anak muda terutama. Jadi pada prinsipnya mau tidak mau memang ini adalah satu media yang sangat-sangat efisien dan efektif. Ya, nah yang diperlukan adalah tentu kreativitas. Bagaimana agar platform-platform ini betul-betul bisa optimal dalam memperkenalkan kita di dunia maya ini ya. Karena ke depan ini dengan kesadaran politik yang makin meninggi atau meningkat, ya tentu ya harapannya money politik semakin tidak ada. Mungkin menghilangkan sama sekali agak sulit, tetapi setidaknya menekan itu. Nah, penggantinya adalah dunia digital ini. Apalagi anak-anak muda, anak yang cerdas, dia bisa. Nah, kontestasi pemilihannya kan adalah kontestasi gagasan. Nah, sehingga nanti dia bisa melihat mana yang terbaik dan itulah pilihan itu. Begitu, Pak. Kalau saya kasih contoh misalnya saya, kebanyakan orang, saya sudah aktif di digital beberapa tahun dan punya channel namanya Ilham Habib Society. Dan itu memang sebelum saya masuk ke dunia politik itu dengan salah. Tidak hal terkait dengan aerospace, banyak sekali hal yang saya terangkan mengenai pesawat, dan saya kira image itu tentu saya juga teruskan ke dalam dunia politik ini karena saya di situ dikenal sebagai teknokrat, orang yang memang fokus pada iptek, pada industri, dan menurut saya itu penting sekali buat negara kita kalau kita mau maju. Ya itulah yang harus kita bukan saja mengerti tapi juga menerapkan dan melaksanakan. Jadi ada kesinambungan yang kita bisa sampaikan melalui ruang digital ini, ya mungkin sebetulnya bermula di mana kalau buat diri saya sebelum saya masuk politik ya, tapi akan terus seperti itu. Dan tentunya kalau kita menjabarkan sesuatu melalui digital di ruang politik itu mungkin orang yang kita bisa raih itu lebih banyak lagi ya, karena perhatiannya lebih banyak. Itu satu. Untuk karena saya nyalon di Jawa itu kan satu provinsi yang sangat besar dengan 50 juta penduduk, 37 juta pemilih atau voters, di mana mirip dengan Banten itu juga 53% itu semuanya zilenial dan milenial. Jadi itu memang otomatis harus kita kasih perhatian khusus. Namun demikian saya lihat di Jawa, dan saya kira itu juga berlaku di tempat, harus ada kombinasi. Tetap masyarakat mau lihat orangnya sendiri. Jadi ada macam ada komposisi di antara bagaimana kita menggunakan ruang digital dengan ruang analog atau ruang dunia nyata. Ya. Itu dua-duanya, jadi dua-duanya bisa bersinergi. Maksudnya yang satu bisa digunakan untuk memberikan informasi. Kalau kita ketemu mungkin itu lebih efektif lagi, kita bisa mempresentasikan apa yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat. Jadi itu penting sekali, potensi penting, konsisten juga. Silakan. Terima kasih Glory. Sebelumnya saya ingin tanya sama adik-adik, karena kan kalau kita bicara tentang Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah khusus Jakarta, semua pasti tahu. Tapi kalau Kota Batu ada yang tahu? Tahu. Adik-adik? Udah pernah ke Batu? Pernah ya? Nanti saya undang, insya Allah kalau jadi. Ya. Terima kasih, boleh tepuk tangan kok. Nah ini salah satu bagaimana pemanfaatan media sosial atau digital platform untuk bagaimana saya memperkenalkan Kota Batu yang notabene kota kecil, DPT-nya 160.000 lebih, tapi bagaimana Kota Batu bisa berdampak secara nasional dan juga mendunia. Kita tahu ada Apel Batu, ya, agrowisata yang sangat sejuk, dan mudah-mudahan Kota Batu bisa lebih hebat lagi dengan memanfaatkan bagaimana follower saya yang 8 juta ini tahu dulu deh tentang Kota Batu gitu. Jadi ini adalah hal yang sangat baik ketika kita menggunakan media sosial sebagai platform dua arah seperti yang tadi disampaikan juga oleh beberapa senior kita terkait itu. Dan saya yakin bahwa media sosial ini dibutuhkan karena kecerdasan dari masyarakat Indonesia juga yang sudah semakin tahu bahwa kita perlu yang genuine, perlu yang real. Jadi kalau yang nggak biasa turun ke pasar ya nggak usah kali ya sidang pasar, karena itu kerjaannya ibu kebanyakan seperti itu. Karena banyak bagaimana kita bicara tentang komunikasi dua arah terkait bagaimana kita bicara dengan para tokoh terkait bagaimana mereka bisa memasarkan produknya. Karena di Kota Batu ada pasar terbesar ya, pasar Amok Tani, sekitar 2.700 kios. Bagaimana mereka sekarang kesulitan untuk bisa memasarkan jualannya karena orang jadi semakin sulit dan agak sulit terjangkau. Makanya saya bilang sama mereka,
untuk bisa memanfaatkan ruang digital juga untuk memasarkan dan menjemput bola supaya orang bisa beli dan datang untuk ke kios-kios mereka. Diskusi kita berkampanye di ruang digital untuk bisa membentuk opini publik terhadap ketokohan dari para calon pemimpin daerah ini. Ya, baik, terima kasih. Halo semua, apa kabar? Baik. Kalau kita lihat sekarang realitas semua orang di dunia ini, lebih dari 5 miliar sudah terhubung dengan internet dan juga menggunakan media sosial, dan juga demikian dengan Indonesia, lebih dari 162 juta masyarakatnya sudah aktif di media sosial. Itu banyak tercipta realitas-realitas yang tadinya tidak terjangkau di dunia analog, itu berhasil diciptakan di dunia digital. Nah, tadi Bapak dan Ibu sudah banyak menyampaikan bahwa fungsi dari media sosial ini adalah menghilangkan jarak, tetapi dengan semakin intensif dan juga mature-nya masyarakat menggunakan media sosial. Ini sekarang masyarakat ini bisa menilai tadi tentang keotentikan. Jadi ketika kita menggunakan media sosial bisa mengkreasi konten seperti apapun, publik juga bisa menilai seberapa otentik yang ditampilkan oleh para pembuat konten, termasuk para calon kepala daerah ini. Nah, sehingga tadi media sosial yang menghilangkan jarak, jangan justru kita beri jarak dengan image palsu, lantaran kita sedang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, kemudian tiba-tiba begitu akrab, ketemu anak di gendong, dicium, kemudian masuk ke pasar-pasar. Itu memang sebuah upaya untuk mendekatkan diri, tetapi publik akan menilai apakah aktivitas itu merupakan aktivitas yang tulus atau tidak. Nah, justru kalau bisa menjadi dampak yang buruk begitu maksudnya ya, kalau berbeda. Bisa backfire, digunakan oleh para penilai tadi sebagai konten yang baru. Nah, ini sebetulnya tidak asli yang ditampilkan. Itu mungkin yang perlu berhati-hati di dalam menggunakan media. Isu yang beredar di sosial media, di ruang virtual, sehingga Mbak Kade kemudian bisa memberikan umpan balik kepada tim dan simpatisan. Ya, kita jelas kalau rapat rutin setiap hari itu pasti ada briefing dan juga evaluasi. Semalam apapun seberapa banyak titik yang kita kunjungi dalam setiap hari, kita selalu melakukan briefing setiap malam. Mbak, kalau boleh saya tahu Mbak, biasanya yang nyerang-nyerang Mbak ini atau evaluasi terhadap Mbak Kade itu biasanya ngobrolin apa sih yang dilaporkan tim? Kalau boleh tahu ini. Alhamdulillah sampai saat ini sih positif semua ya. Positif ya. Positif sekali. Contohnya bagus ya. Ya, artinya yang tadi disampaikan oleh senior kami, Pak Bram selalu menyampaikan juga bahwa kita juga tidak boleh melulu bicara tentang hal-hal secara digital, tapi yang konvensional pun ya untuk masyarakat Kota Batu ini jelas sangat luas. Karena itulah kalau tim dari Media Center KD selalunya memang menampilkan visual secara gimmick, terus lebih kekinian dengan font-font tulisan yang memang menarik. Tapi bagaimana saya menyentuh secara langsung masyarakat secara humanis, door to door bahkan, dan tim medianya harus pandai untuk menangkap komunikasi saya dengan warga. Gitu, itu yang lebih harusnya disampaikan, yang akhirnya itu yang real masyarakat inginkan. Ya, daerahnya luas ya kan, ya sebulan 2 bulan bisa pingsan ya, gimana? Kalau di Jakarta masih enak, di Batu masih 170, 160, 3 kecamatan. Lah kalau di Banten sama di Jawa Barat, gimana Pak Tera? Ya, menjawab Bapak dan tadi rekan mahasiswa. Media sosial ini plusnya adalah dia sangat cair, dia bisa menghadirkan realitas yang tadinya nggak ada, itu bisa ada. Teman-teman mahasiswa kan tahu ada makanan yang ada di ujung sana kita nggak pernah dengar, tahu-tahu muncul di TikTok berulang-ulang, akhirnya kita tertarik. Atau destinasi wisata yang nggak ada, tahu-tahu dimunculkan berulang-ulang, akan jadi muncul dan kita tertarik. Nah, demikian juga dengan personality dari para kandidat, itu hal-hal yang belum muncul bisa dimunculkan, itu sangat cair. Tetapi juga karena cairnya, dia juga bisa
dengan mudah dibantah oleh pihak yang lain. Nah ini akhirnya kan memancing perang perhatian. Nah sehingga di sini tantangannya adalah harus solid dalam konsep, dalam ide, gagasan, sehingga tidak mudah digoyahkan, apalagi tadi dengan fitnah, black campaign dan sebagainya. Nah ini itu positifnya dari media sosial, sangat fleksibel, sangat cair, dan kemudian tadi menghadapi kandidat yang begitu banyak jumlahnya, dia akan lebih murah, lebih efisien. Nah kemudian dengan pertemuan tatap muka itu kita bisa mengibaratkan media sosial ini seperti etalase. Nah, orang masih harus tetap perlu melihat wujud aslinya seperti apa, asli apa enggak, apa hanya jangan-jangan karena keperluan etalase yang ditampilkan harus lebih baik. Nah, di situ letak keotentikan antara yang media sosial dengan yang analog itu harus konsisten, tidak boleh bertentangan. Jadi proporsional supaya bisa lihat gantengnya Mas Pram secara langsung, betul, ya kan? Cantiknya Bu Airi dan Pak Kade secara langsung, ya kan? Ya. Dan kemudian wise-nya Pak Sus secara langsung, gitu, ya. Kan begitu ya? Baik, ini satu lagi. Sangat senang tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Sus di ruang publik. Beliau menyatakan dengan terang benderang bahwa tidak akan menyerang paslon lain. Artinya kita punya keyakinan bahwa pilkada saat ini itu tidak akan ada lagi politik-politik identitas yang kemudian mencederai rakyat. Nah yang terakhir Pak Febi, insya Allah minggu ini kita Kementerian Kominfo akan mendeklarasikan pilkada damai serentak, dan itu juga melibatkan platform digital, sehingga kita akan membantu juga para calon-calon paslon kita ini untuk mengabaikan atau menegasikan apabila ada isu-isu negatif yang ternyata itu adalah disinformasi maupun hoax. Terima kasih. Baik, Pak Kade silakan. Ya, baik, terima Ya, tentunya terima kasih kepada simpatisan yang kadang-kadang luar biasanya saking militansinya ke kita kan gitu. Tapi di satu sisi juga saya tidak pernah lelah dan berhenti menyampaikan apa menjadi visi misi saya dan Pak Haji Ade, dan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita lakukan jika Allah menakdirkan saya menang dan dilantik. Itu terus. Jadi lama-lama juga mudah-mudahan jangan pernah lelah kita menjelaskan kepada tim kita, kepada masyarakat yang notabene akhirnya mereka memahami dan mengetahui apa saja sih yang akan kita lakukan saat nanti terpilih. Dan juga tentu ingin menyampaikan bahwa ya inilah saya gitu, ini saya dengan segala kelebihan kekurangannya, bantu saya. Dan secara langsung tidak langsung juga tentu kita akan bisa pengalaman saya kan hampir, kalau saya mungkin lebih dulu daripada Pak Pram yang mendadak, Mbak Yanti yang mendadak juga mungkin masih juga sama. Kalau saya kan memang udah di perintahan partai kan 2 tahun yang lalu gitu, jadi otomatis dari visi misi yang saya susun pun juga itu berdasarkan temuan saya di lapangan yang di lebih 1.400 desa saya kunjungi seprovinsi Banten. Dan akhirnya juga saya memahami, saya ketemu dengan masyarakat di Kota Tangsel, kebutuhannya apa, kabupaten, akhirnya mereka juga memahami siapa saya. Kayak Mas Pram itu. Jadi hari ini kita kampanye tentang memanfaatkan ruang digital untuk berkampanye, tetapi juga tentunya kampanye yang terjadi sekarang bukan hanya di ruang digital, tapi juga tatap muka secara konvensional. Pembahasannya cukup dalam, detail, dan menurut saya juga berbahaya bagi para calon yang maju di pilkada ini, terutama bagaimana masuk di wilayah Gen Z, milenial, bahkan tadi menyampaikan Gen Alpha, sesuatu yang baru. Sehingga dengan demikian inilah yang kemudian memperkaya bagi saya pribadi ya, dan dialognya cukup terbuka. Gimana sih poinnya terkait menciptakan kampanye damai melalui media sosial? Apa yang harus menjadi penekanan buat Ibu berdua sebagai calon kepala daerah? Yang pasti kan pilkada adalah pesta demokrasi, namanya pesta, mari kita sambut yang gembira. Digitalisasi atau media sosial itu menjadi alat untuk kita mengembangkan diri kita tentunya Mbak ya. Dan apalagi kita perempuan yang insya Allah mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi bahwa perempuan-perempuan Indonesia lainnya kita bisa berkiprah. Jadi yuk mari kita sambut pilkada dengan riang gembira, dan juga tentukan dengan ide dan gagasan yang akan kita lakukan saatnya nanti. Semakin banyak perempuan tentunya berada di ruang publik, tentunya akan mengembangkan perempuan untuk bisa sekali lagi tidak saja menjadi objek pembangunan, tapi juga
penentu arah kebijakan. Semakin banyak contoh-contoh teladan dari Ibu Airin sebagai calon gubernur. Terima kasih banyak. Ini akan membuka peran perempuan untuk terus aktif dan mendorong banyak kebijakan pro perempuan untuk bisa kita perjuangkan di visi misi kita. Yang pasti kan pilkada adalah pesta demokrasi. Namanya pesta, mari kita sambut dengan riang gembira. Digitalisasi atau media sosial itu menjadi alat untuk kita mengenalkan diri kita tentunya Mbak ya. Dan apalagi kita perempuan ya, insya Allah mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi bahwa untuk perempuan-perempuan Indonesia lainnya kita bisa berkiprah dimanapun. Jadi yuk mari kita sambut pilkada dengan riang gembira dan juga tentukan dengan ide dan gagasan, adu gagasan apa yang akan kita lakukan saatnya nanti jika kita terpilih dengan visi misi yang kita sampaikan. Dan semakin banyak perempuan tentunya berada di ruang publik, tentunya akan mendorong perempuan untuk bisa sekali lagi tidak saja menjadi objek pembangunan tapi juga penentu arah kebijakan. Dan semakin banyak contoh-contoh teladan dari Ibu Airin sebagai calon gubernur. Terima kasih banyak. Ini akan membuka peran perempuan untuk terus aktif dan mendorong banyak kebijakan pro perempuan untuk bisa kita perjuangkan di visi misi kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.